Syukur kita panjatkan tidak berhadirat Tuhan. Kita kembali lagi dalam sahabat mujizat pada pagi hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita akan masuk untuk menghadap Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kita akan saat teduh bersama. Saya mengajak kita untuk saat teduh bersama. Mari kita saat teduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mari Engkau layakkan kami, ampuni kami, dan layakkanlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata, ketika ku hadapi dalam kehidupan.
Makasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Tuhan sedang bekerja bagi kami, setiap umat-Mu yang mengikuti sahabat puji saat ini. Tuhan Yesus sedang bekerja, Tuhan Yesus sedang melawat apapun yang mereka alami, apapun penyakit mereka, apapun kondisi mereka. Tuhan sedang melawat mereka, Tuhan sedang menjamah mereka, Tuhan sedang memulihkan, menyembuhkan, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawati Tuhan umat-Mu, lawati Tuhan, lawati Bapa. Terima kasih. Sebentar kami menerima firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Kami terima firman Allah. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, di tanganku kecil, di tangan Tuhan besar. Di tanganku mustahil, di tangan Tuhan tidak mustahil. Kenapa saudara? Karena Tuhan adalah Allah. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saat ini mungkin saudara kita menganggap masalah saya sekarang ini besar, masalah saya ini sekarang terlalu rumit, di tanganmu rumit, tapi ketika kau bawa ke tangan Tuhan, itu menjadi kecil, itu menjadi selesai. Mungkin kau berkata, penyakit keluargaku, penyakit orang tuaku, penyakitku saat ini katanya tidak ada obat, ini penyakit berbahaya, sudah itu di tanganmu. Tapi ketika kau serahkan kepada tangan Tuhan, di situ ada mujizat. Dokter bisa bilang tidak ada obatnya, dokter bisa bilang angkat tangan, tapi ketika kita serahkan kepada tangan Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan kita yang hebat dan ajaib dan luar biasa. Mari kita akan baca Alkitab dalam Matius pasal yang ke-14. Matius 14 ayat 15 mulai. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di serumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut memakan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wih, luar biasa. Saudara perhatikan, yang makan berapa? 5.000 laki-laki. Saya percaya 5.000 laki-laki atau orang Yahudi yang makan bukan orang yang makan biasa, tapi mereka itu adalah orang-orang yang buat makan. Lalu kita melihat lagi di situ, kalau 5.000 laki-laki, andai kata ini dianggap ini berpasangan, lalu berarti ada lagi 5.000 wanita. Kalau dianggap lagi ini, setiap orang pasangan ini ada anak satu, berarti ada 5.000 lagi anak-anak. Berarti jumlah yang ada pada waktu itu ada 15.000. Ini mengandai-andai 15.000 jumlah yang ada pada saat itu.
Lalu saudara yang dikasih sama Tuhan, ini beranjak ketika orang banyak kumpul mengharapkan Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Lalu di waktu malam, para murid bilang, suruhlah mereka pulang. Tempat ini sepi dan nanti mereka makan di mana? Ini makan di mana? Kenapa saudara? Apakah murid-murid salah? Enggak juga. Karena mereka pakai logika. Ya kan kita dipakai pikiran, ya diberikan pikiran, kita bisa pakai pikiran. Ya pakai pikiran. Hidup punya itu nih, di mana nih? Bagaimana caranya orang ini makasih makan? Bingung juga. Tetapi yang mengagetkan mereka, Yesus bilang jangan suruh mereka pulang. Kaulah yang memberikan mereka makan. Kan bingung. Kok kita disuruh berikan makan? Caranya gimana kita kasih dia makan? Kalau andai kata kita punya uang banyak, kita beli roti, toko mana yang bisa menyediakan roti seketika dengan jumlah sebanyak ini? Nggak mungkin ada toko yang sudah siap sedia. Apalagi itu sepi, nggak ada toko. Lalu murid-murid mencoba untuk memberikan pengertian kepada Tuhan. Udahlah Tuhan, ini nggak mungkinlah kami kasih bisa makan sebanyak ini. Kami punya kan cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Mana mungkin sebanyak ini orang? Tadi kan kita berandai-andai. Yang pasti 5.000 laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Jadi kalau wanita 5.000, anak-anak 5.000, berarti itu ada kurang lebih 15.000 orang. Mungkinkah 5 roti, 2 ekor ikan bisa tercukupkan? Tidak bisa. Maka tema kita hari ini adalah di tangan kita kecil, di tangan Tuhan banyak. Atau di tangan kita tidak mungkin, di tangan Tuhan mungkin. Di tangan kita terbatas, tapi di tangan Tuhan tidak terbatas. Inilah tema kita hari ini. Di tanganku terbatas, di tangan Tuhan tak terbatas. Semua namanya tangan manusia terbatas, tapi dengar baik, tidak demikian tangan Tuhan. Di tangan Tuhan tidak ada batasan. Segala sesuatu dia bisa kerjakan seturut dengan maunya. Maka oleh karena itu kita lihat di sini diteruskan cerita ini ketika Tuhan bilang begini, ayat yang ke-16. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ada kata harus, bukan kamu memberi mereka makan, tapi harus memberi mereka makan. Berarti harus dikerahkan segala tenaga, kekuatan, pikiran, memikirkan makanan untuk memberikan mereka makan. Tapi dari mana? Sumbernya dari mana? Padahal cuma 5 roti, 2 ekor ikan yang ada. Maka oleh karena itu murid-murid katakan begini, yang ada pada kami, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada kami cuma terbatas, bos. Yang memakan ini 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Gimana caranya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan mereka itu akan makan? Dibagi sekecil-kecil pun, setai kuku kata orang, kecil-kecil, gak mungkin juga. Kalau dengarkan baik, apa yang menjadi arahan Tuhan ketika mereka bilang yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. Ini yang mereka katakan kepada guru. Lalu perhatikan di sini dikatakan, Yesus berkata, bawalah kemari kepada. Nah, saudaraku yang dikasih sama Tuhan, jadi mujizat itu supaya nyata, supaya kita lihat perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang ada di tangan kita, 5 roti 2 ikan, nggak mungkin bisa terjadi
sebuah pemikiran kita, oh ini nggak mungkin bisa makan 5.000 orang. Tetapi saudara, ketika mereka buka telinga sama Tuhan, dan Tuhan bilang, bawa kemari. Bawalah 5 roti itu, bawalah dua ikan itu kemari. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah, inilah hal yang harus perlu kita pikirkan. Mereka taat. Mereka bawa roti itu, mereka bawa ikan itu kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak bantah. Segitu mereka bilang, yang ada pada kami cuma 5 roti, 2 ikan. Lalu Tuhan bilang, bawa kembali. Lalu mereka dengan cepat membawa 5 roti 2 ikan itu kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dibawa roti dan ikan itu kepada Yesus, lihat bagaimana cara Tuhan. Ya, cara Tuhan untuk supaya kita bisa melihat mujizat. Dan ini bagian kedua. Jadi kalau kita sudah bawa ke Tuhan, saudara perhatikan lagi bagian yang kedua. Katakan bahwa lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saudara perhatikan. Ketika mereka bawa ke Tuhan, lalu disebutkan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kita contohlah Tuhan bagian kedua. Apapun masalahmu kau bawa ke Tuhan, jangan cuma tahu begitu saja. Tapi lanjutkan dengan berdoa. Berdoa. Karena kita berkata, berserulah kepadamu, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau sudah terbatas, bawa ke Tuhan. Kalau sudah terbatas, berdoa. Minta Tuhan mengerjakan yang terbatas menjadi tidak terbatas. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ, lalu mengerjakan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ketiga, saudara, coba bayangkan kalau itu saudara, sepotong roti kecil dipecah-pecahkan Tuhan, ya kan 5 roti dipecah-pecahin, ikannya dipotong-potong kira-kira begitu. Lalu kepada 1 Petrus dikasih sepotong ikan, satu bagian roti yang terpecah-pecah. Lalu suruh bagi-bagi kepada 5.000, belum termasuk wanita dan juga anak-anak. Coba saudara bayangkan, andai kata itu disuruh kita yang melakukannya, bingung juga. Lo bagi-bagi kalau baru cuma 2 orang yang dapat, yang lain akan pasti keroyok kita. Tapi saudara, yang ketiga nih, ini yang kita lihat. Kalau kau sudah bawa ke Tuhan, kalau kau sudah berdoa, yang ketiga, bertindaklah dengan iman. Percaya saja, itu tindakan iman. Bagikan saja. Bagikan saja. Jadi kau usah takut. Kalau sudah kau bawa ke Tuhan, kau sudah berdoa, bertindaklah dengan iman. Saya percaya, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Jadi apapun masalah hari ini, persoalan hari ini, di tangan terbatas, dokter terbatas, semua terbatas, bawa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, minta Tuhan yang hadir, bertindak dengan iman. Kalau kau saat ini sudah sakit, dokter bilang sudah tidak ada obatnya, dokter bilang ini sulit, saudara, yang saudara lakukan apa? Saudara bawa ke Tuhan, berdoa, dan yang ketiga, bertindak dengan iman.
Kalau kemarin sebelum kau bawa ke Tuhan mengeluh, aduh sakit, cemas. Mulai kita takut, mulai kita aduh ngeri banget. Saudara, segitu kau sudah bawa ke Tuhan, kau sudah berdoa, bertindak dengan iman melalui perkataan dan berkata, aku sudah sembuh. Memang rasanya masih sakit, tapi iman harus berkata, aku sudah sembuh. Kalau kita sudah sembuh, kita berkata sembuh itu biasa. Dan kalau kita berkata, aku sudah sembuh, sementara kita masih sakit, sementara masih meringis, tapi berkata aku sudah sembuh, itulah tindakan iman. Itu yang membuat penyakitnya itu kabur segera dari kita. Dia bilang ini sakit aja, dia bilang sudah sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini kunci kita melihat terbatas di tangan Tuhan tidak terbatas. Gak mungkin di tangan Tuhan mungkin. Sekarang persoalannya, maukah kau membawa yang terbatas itu kepada Tuhan, mendoakannya dan bertindak secara iman? Kalau kau mau, apa yang dialami oleh para murid yang cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan, terjadi mujizat. Bukan hanya mereka makan, Alkitab bilang mereka makan sampai kenyang. Ternyata bukan hanya makan sampai kenyang, setelah dikumpulkan itu semuanya masih sisa 12 paku. Bayangkan, dari bahan dasar lebih banyak yang sisa. Bahan dasarnya cuma 5 roti, 2 ekor ikan. Tapi sudah makan kenyang semuanya, masih sisa 12 paku. Luar biasa kita punya Tuhan. Dahsyat banget kita punya Tuhan. Persediaan semula cuma 5 roti, 2 ekor ikan. Setelah dibagi-bagi dimakan banyak orang, justru sisa. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kau takut membagi yang sedikit di tanganmu kepada orang yang membutuhkan. Semakin kau bagi, semakin kau lihat perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup. Jangan jadi orang pelit, jadi orang Kristen. Oh ini saya cuma sedikit. Oh ini untuk kami aja kurang. Ya kalau itu yang dikatakan oleh murid, guru, ini kita 12 orang tambah guru 1 jadi 13 orang. Belum lagi yang punya roti ini, yang kecil yang mau bawa. Berarti kita nanti akan ada 14 orang. Untuk 14 orang aja tak cukup. Udahlah, biarin aja mereka pulang aja. Coba bayangkan kalau itu yang dipertahankan oleh para murid. 2 ekor ikan, 5 ketul roti untuk mereka pengguna cukup. Mereka pasti lapar. Tidak mungkin ada terjadi mujizat sisa 12 paku. Tapi saat mereka memberikan yang kurang itu kepada orang yang membutuhkan, terjadi mujizat. Hidupmu selain daripada kau harus mengalami mujizat ini dengan cara kau bawa ke Tuhan, berdoa, bertindak dengan iman. Yang sakit sekarang jangan lagi berkata, aduh saya masih sakit, saya sudah sembuh. Yang saat ini sedang punya masalah dengan perusahaanmu, bilang perusahaanmu sudah dipulihkan. Kau kerjaan masih tersiok-siok, tetap bilang sudah dipulihkan. Jangan lagi bilang, aduh masih tersiok, jangan, sudah dipulihkan, sudah dibereskan, sudah ditolong oleh Tuhan. Nah, ini baru kerennya. Ya, dan yang kedua saudara, selain itu saudara belajar dari sini. Walaupun di tanganmu terbatas, belajar untuk bisa melepaskan itu kepada orang yang membutuhkan. Di sanalah kau lihat mujizat. Lebih banyak yang dikumpulkan sisanya daripada bahan dasarnya. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Sedikit adanya, tapi setelah rela memberikan kepada orang banyak, terjadilah mujizat. Tuhan terus berkarya bagi kita. Mari jemaat Tuhan, sahabat mujizat, ayo belajar semacam itu, semacam itu. Kau akan melihat kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Ibu Amanda di Surabaya, saya dengar kemarin dari lagi ke rumah sakit, rambut sudah rontok, tidak mengapa. Yang penting yang saya pesankan, imanmu tidak boleh rontok. Imanmu tidak boleh rontok. Mungkin dayamu sudah tidak ada, tapi imanmu tetap kuat.
supaya kita bisa lihat mujizat. Hari ini katakan aku sudah sembuh. Katakan aku sudah terima mujizat. Siapapun saudara yang sedang sakit, Ibu Priska, mungkin pacarnya, Ibu Ile, siapa lagi yang sakit? Saat si tangga, Bapak Merul Siombi, Ibu Murita Bunto, Bapak Akung di Malaysia, Ibu Susilo, Ibu Bapak Akung, orang tua daripada Pak Kelis. Demikian juga kepada haleluya Ibu Simajuntak di Bojongas, Ibu Rumah Pea, demikian juga Ibu Agusti, Ibu Renda, Ibu Pardosi, Pak Pardosi, Pak Takubolo. Haleluya, Tuhan sudah menyembuhkan. Adik kami Evelyn, adik kami Hersa, adik kami Samuel, Tuhan sudah menyembuhkan. Terima mujizat dari Tuhan. Kuasa Allah tidak pernah terbatas dalam hidup. Dia sungguh ajaib, dia sungguh dahsyat. Orang tua Pak Pridom Siagia sudah menerima mujizat. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan dahsyat. Kita percaya sama Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
sakit, yang lemah, yang tidak berdaya, apapun masalah kami, apapun persoalan kami, khususnya yang sakit, kami boleh dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan mengalir kuasa Tuhan. Kami yang sakit hari ini kami akan bertindak dengan iman. Kami sudah sembuh, kami sudah sembuh, kami sudah sembuh. Mari Bapak Ibu yang sakit berkata, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawati semua, lawati semua. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Jamah, sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Ibu Amanda sembuh, Ibu Priska sembuh, Pak Chandra sembuh, Ibu Iren sembuh, Salsi Tanggang sembuh, Bapak Marlon sembuh, Ibu Morita sembuh, Bapak Agung di Malaysia sembuh, sembuh, Ibu Bambang sembuh, Ibu Susilo sembuh, Agung sembuh, Ibu Sumajuta di rumah sembuh, Ibu Rumapea sembuh, sembuh, Ibu Agustin sembuh, Ibu Renda sembuh, Ibu Pandosi sembuh, Pak Pandosi sembuh, Pak Pandosi sembuh, Pak Pandosi sembuh, 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 sembuh semua. Adik kami Hersa sembuh, adik kami haleluya Erwin sembuh, adik kami Samuel sembuh, sembuh semua, sembuh. Orang tua Gabriel sembuh, sembuh. Ibu Maisa sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya, semua yang percaya sama Tuhan Yesus sembuh, sembuh. Penyakit kanker, tumor, penyakit haleluya sembelit, penyakit paru-paru, jantung, penyakit asam urat, asam lambung, gula darah, penyakit kolesterol, haleluya, penyakit migran, haleluya, sembuh, penyakit THT, sembuhkan Tuhan, sembuh, semua sembuh, sembuh, sembuh semuanya. Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mujizat Tuhan nyata. Mereka yang mengalami paceklik sekarang ini, usahanya bermasalah, usahanya bangkrut, bahkan ada masalah di perusahaan, Tuhan engkau terlibat, Tuhan engkau bekerja, jamah, pulihkan Tuhan, buka jalan dalam nama Yesus, buka jalan Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Usahanya yang sedang bermasalah saat ini pulih dalam nama Yesus, pulih. Ekonomi bermasalah, pulih dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami terima mujizat, kuasa Tuhan turun atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun